Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, berjumpa bersama kajian pagi, yaitu selama bulan suci Ramadan, dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, khususnya di KTP Bimas Islam. Untuk kajian di bulan suci Ramadan kali ini, temanya adalah bagaimana orang mukmin atau orang Islam ketika di bulan suci Ramadan orang tersebut tidak melakukan puasa. Nah, ini harus perlu kita bicarakan dan harus kita bahas di dalam forum ini, di dalam podcast ini, sehingga untuk menambah khazanah keilmuan kita bersama. Baik, para hadirin dimanapun berada, seorang muslim ketika di bulan suci Ramadan tidak melakukan puasa, maka ada klasifikasinya, ada kelompoknya. Jadi ada beberapa yang harus dipahami ketika orang mukmin atau orang muslim di bulan suci Ramadan ketika tidak menjalankan puasa. Lalu kewajiban mereka di tahun berikutnya itu apa saja? Itu yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah orang yang tidak puasa itu dikenakan dua hal. Yang pertama adalah orang itu berpuasa ketika nanti setelah bulan suci Ramadan ini selesai. Itulah yang disebut namanya qadha. Atau dia melakukan fidyah di saat bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, saya ulang. Yang pertama adalah orang yang mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan, lalu dia membayar fidyah, membayar beras 1 mud di dalam bulan suci Ramadan saat ini. Contoh, orang itu tidak puasa di hari ini, dia membayar fidyah. Lalu nanti setelah puasa Ramadan ini selesai di bulan Syawal, ya, maka orang tersebut membayar qadha sesuai dengan apa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan ini. Ini kelompok yang pertama. Maka harus kita pahami bahwa orang semacam ini yaitu adalah orang yang dimana dia tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan, lalu setelah bulan suci Ramadan selesai dia mengqadha, lalu di bulan suci Ramadan ini dia membayar fidyah. Itu golongan yang pertama. Apa itu golongan yang pertama? Yaitu orang yang hamil. Dan orang yang hamil ini, kalau kekhawatirannya itu untuk orang lain, ya, kalau orang hamil kekhawatirannya untuk orang lain, maka dia mengqadha puasanya yang ditinggalkan, lalu membayar fidyah pada saat bulan puasa hari ini. Contoh misalnya di sini karena perempuan Mbak Husnul. Mbak Husnul ketika lagi punya baby, dia lagi hamil, ya. Di bulan puasa ini dia lagi hamil tua. Yang ada pada dirinya Mbak Husnul adalah kekhawatirannya Mbak Husnul hamil ini kepada calon bayi. Maka kekhawatirannya Mbak Husnul kepada calon bayi ini yang mengakibatkan dia harus menanggung 2 kewajiban. Dia nggak puasa, harus mengqadha selepas puasa, dan membayar fidyah hari ini pula 1 mud, ya. Kayak gitu Mbak Husnul, ya. Ini harus kita pahami. Jenengan orang perempuan, ya. Jadi orang perempuan ketika panjenengan nanti hamil besar di bulan suci Ramadan, maka kekhawatiran kamu kepada calon baby, maka kamu kena 2 hukum. Ya, hukum yang pertama adalah kamu nggak puasa, jelas mengqadha setelah bulan suci Ramadan, dan membayar fidyah hari ini pula 1 mud. Seperti itu, Mas Maman. Ya, ini harus kita pahami. Lah,
Manakala kekhawatirannya itu diri sendiri, kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini aku nggak puasa karena aku tuh nggak kuat karena saya hamil, bukan karena kekhawatirannya kepada salon bayi, maka cukup mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Jadi kalau orientasinya atau motivasinya itu khawatir dengan nyawa orang lain, maka dia mengqadha puasanya juga membayar fidyah. Seperti itu. Jadi paham ya? Jadi paham. Ya, itu yang harus dipahami. Contoh lagi, ketika sang ibu menyusui di saat bulan suci Ramadan. Ketika sang ibu ini kok khawatir pada diri sendiri, ketika saya puasa nanti saya lemas. Ini khawatir yang timbul dari perasaan sang ibu. Tapi kalau perasaan yang muncul itu, kalau saya puasa saya juga nggak kuat, lemas, lalu asupan yang ada dalam ASI saya ini berkurang untuk susu seorang anak. Nah, artinya ini yang menjadi masalah. Ketika sang ibu takut dengan dirinya sendiri, maka dia nggak puasa di hari itu pula, maka dia hanya dikenakan qadha. Tapi kalau kekhawatirannya itu muncul karena ASI-nya nanti nggak berkualitas, nah itu kan ada sebab lain. Ketika saya berpuasa saya nggak kuat, yang pertama, dan yang kedua adalah reproduksi atau produksi ASI saya kurang bagus lah, maka seperti ini dia harus membayar fidyah di hari itu pula karena dia nggak puasa. Dan yang kedua, setelah nanti bulan suci Ramadan selesai, dia harus mengqadha puasa. Bisa dipahami ya ini ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang punya hutang puasa tapi belum sempat membayar hutang, sudah ketungkul atau apa bahasanya, atau sudah masuk di bulan suci Ramadan lagi. Nah, ini jadi problem. Orang yang punya hutang puasa belum sempat qadha, tapi datanglah bulan suci Ramadan lagi. Ini bagaimana ini? Nah, ini harus dipahami kaum muslimin dimanapun berada, sangat hati-hati dalam memahami agama. Jadi kita kalau punya hutang puasa, segera selesaikan. Sebelum bulan puasa yang akan datang itu tiba lagi, kita harus selesaikan hutang-hutang kita. Nah, lalu bagaimana ketika kita belum sempat membayar qadha atau mengqadha puasa yang kemarin yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, lalu kita melakukan bulan suci Ramadan, bagaimana? Nah, ini harus dipahami terus. Ya. Jadi orang tersebut harus mengqadha puasanya. Lah, karena sudah terlanjur dia nggak mengqadha, lalu datang bulan suci Ramadan lagi, dikenakan membayar fidyah. Ya, dikenakan membayar fidyah. Jadi dia mengqadha puasa yang sudah lewat, ya, di bulan suci Ramadan dia dikenakan membayar fidyah. Jadi hari ini saya punya hutang nih, misal saya punya hutang seminggu tahun lalu, saya belum selesai membayar atau mengqadha puasa saya. Apa yang saya lakukan? Saya harus membayar fidyah. Selama berapa hari? Selama seminggu. Ya, selama seminggu. Lah, ketika ini saya balik 1 tahun, saya nggak bisa mengqadha. 2 tahun nggak bisa mengqadha. Lalu bagaimana ini? Nah, ini jadi pertanyaan lagi. 2 tahun berturut-turut nggak mengqadha puasanya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan bagi si pelaku ini membayar fidyahnya 2 kali lipat. Itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tahun kemarin saya punya hutang, hari ini saya belum selesai hutangnya. Maka kok saya belum melakukan lagi
mengkodok mengkodok puasa saya, datang lagi tahun yang akan datang, maka saya harus membayar fidyah 2 mud dan seterusnya. Satu mudnya berapa? 1 kilo. Ini yang harus dipahami. Jadi ketika kita punya hutang puasa 7 hari, yang mengkodok kita 7 hari selain di bulan suci Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan itu harus membayar fidyah, karena kita kemarin punya hutang belum sempat selesai, gitu loh. Hutang kita 10, baru selesai 3, hutang berapa? 7 hari. Nah 7 hari itu, kita selama 7 hari itu membayar fidyah 1 mud. Nah, gitu ya, itu harus dipahami. Dan yang ketiga, yaitu dia tidak membayar tidak mengkodok puasanya, akan tetapi membayar fidyah. Ini yang ketiga, kategori yang ketiga. Kategori yang pertama apa tadi? Kategori yang pertama adalah dia juga mengkodok, dia juga membayar fidyah. Terus yang kedua adalah kategorinya dia adalah orang yang punya hutang puasa, belum sempat mengkodok, sudah datang bulan suci Ramadan lagi. Ini bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah dia tidak wajib mengkodok, akan tetapi dia membayar fidyah. Ini contohnya apa? Orang yang sakit kronis atau orang yang masuk ke ICU. Orang yang masuk ke ICU, nggak sadarkan diri sampai berhari-hari, itu nggak kena mengkodok, tidak kena mengkodok puasa Ramadan. Dia cukup membayar fidyah. Maka ketika ibu saya kemarin sakit 1 bulan full, dia tidak berpuasa karena masuk ke ICU, nggak sadarkan diri sampai divonis penyakit sakitnya sudah sampai parah sehingga beliau nggak puasa. Maka kewajiban beliau nggak mengkodok. Itu sebenarnya lebih detail lagi. Ya. Terus kemudian dia hanya kewajibannya membayar fidyah. Ini yang klasifikasi yang ketiga. Adapun yang terakhir, para pemirsa yang budiman yang di manapun berada, klasifikasi yang terakhir adalah dia juga enggak mengkodok, lalu juga tidak membayar fidyah. Siapa itu orangnya? Orang gila. Jadi orang gila itu enggak puasa, itu enggak kena kewajiban untuk melakukan kodok. Orang gila, ya. Gilanya itu walau saatan, ya. Dia betul-betul gila. Bukan gilanya dibuat-buat. Jadi betul-betul min asal khilqah, dari sananya. Ya. Dari kecilnya sudah ada kelainan, maka dia nggak wajib puasa. Ketika dia nggak puasa, lalu dia juga nggak wajib mengkodok puasanya, apalagi membayar fidyah. Nah, kesimpulannya adalah orang mukmin di bulan suci Ramadan tidak melakukan puasa, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah orang tersebut harus mengkodok puasanya yang ditinggal, dan hari itu pula puasa dia harus membayar fidyah. Contohnya adalah ibu hamil, dan yang kedua adalah ibu menyusui, atau orang berorientasi bahwa ingin menolong kepada orang lain, bukan untuk pribadi diri sendiri. Ketika saya kok pengen menolong seseorang, maka kewajiban saya adalah mengkodok dan membayar fidyah. Ya, contoh, ada orang yang tenggelam. Kalau saya puasa, maka saya nggak kuat untuk silem, untuk menyelam. Maka hari itu pula saya harus membatalkan puasa. Ya, tapi keinginan saya membatalkan puasa itu demi orang lain. Tapi kalau saya membatalkan puasa kok bukan demi orang lain, saya cukup membayar kodok, ya, mengkodok sholat, mengkodok puasa saja. Tapi kalau demi orang lain harus ya mengkodok puasanya juga membayar fidyah. Pokoknya intinya gini, Mbak Husnul, ketika orang tersebut, gitu loh ya, ada orientasi menolong orang gitu loh, maka dia mengkodok plus membayar fidyah. Seperti halnya ibu hamil, kalau kekhawatirannya dirinya sendiri hanya mengkodok,
Tapi kalau kekhawatirannya dia juga takut pada dirinya sendiri, juga takut kepada calon bayi, maka kenapa? Kena kodok sama membayar fidyah. Bisa dipahami Mas Ahmad ya? Bisa. Paham. Itu. Dan yang ketiga adalah tadi saya katakan orang yang sakit kronis dia nggak harus mengkodok puasanya, cukup membayar fidyah. Dan yang terakhir adalah yang nggak kodok, yang nggak fidyah. Siapa itu? Adalah orang gila, majnun, orang yang izalul akal atau zawalul akal. Jadi hilangnya akal itulah yang tidak menyebabkan orang tersebut tidak wajib puasa, apalagi mengkodok puasanya atau membayar fidyah. Saya rasa itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa dipahami agar supaya kaum muslimin dimanapun berada kajian ilmu fikih ini bisa bermanfaat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dan menjalankan ibadah ini dengan baik. Jangan sampai ada yang bolong, khususnya bagi kaum Adam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.